Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Citra Nisna Anbar. Aku dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Di sini aku lagi sama calon ketua dan wakil ketua BEM. Boleh perkenalan diri dan juga paslon berapa nih kalian tuh? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Basir, saya akrab disapa Amar, saya mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pasundan, angkatan 2023 sebagai calon ketua dari pasangan nomor urut 1. Ya, halo teman-teman semua. Saya Kevin Rico Valentino, akrab disapa Kevin. Saya mahasiswa semester 4, Kak. Ya. Angkatan 23 gitu. Saya adalah calon wakil ketua BEM dari pasangan 01. Oke. Udah perkenalan, pastinya kalian punya visi misi, program kerja juga slogan kan Ya. untuk kalian mencalonkan diri sebagai ketua dan calon ketua dan wakil ketua BEM. Ya. Boleh kalian share visi misi kalian, slogan, program kerja lain-lainnya? Boleh. Baik, sebelum kita lanjut kepada visi misi, program kerja dan slogan kita, tentunya kita hadir di sini melalui urgensi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Kita ketahui bahwa sekarang lembaga itu tidak pada marwahnya. Jadi kami bersama Kevin ingin mengembalikan marwah kelembagaan itu. Karena realita yang ada pada saat ini, lembaga itu hanya bersifat seremonial belaka. Output dari program kerja yang mereka laksanakan itu tidak terasa dan terbelenggu dari sifat eksklusivitas dari lembaga itu. Itu terjadi karena mungkin manajemen yang lemah. Maka saya bersama Kevin ingin merubahnya. Jadi mungkin sharing aja gimana Vin untuk merubah hal itu. Iya. Makanya karena adanya hal tersebut, Kak, karena adanya urgensi itu kawan-kawan, sehingga kenapa akhirnya hari ini kami mencalonkan diri gitu ya. Kenapa hari ini kami memataskan diri? Karena kami merasa bahwasanya hari ini lembaga khususnya BEM itu tidak pada leading position-nya gitu, Kak. Yang seharusnya mereka menjadi katalisator bagi mahasiswa, seharusnya mereka menjadi penyedia pelayanan yang baik bagi mahasiswa, itu seharusnya terasa hari ini. Tapi hari ini saya pribadi bersama Amar kawan saya, kita selama 4 semester kuliah di sini tidak begitu merasakan benefit ya, Mar. Betul sekali. Sehingga muncullah urgensi-urgensi tersebut. Hadirlah kita di sini untuk kita rasa kayaknya harus ada satu orang, satu pasangan yang bisa merubah ini. Gitu. Kebetulan saya dipertemukan dengan Amar, itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Kita sering diskusi, kita sering dialog gitu, Mar ya. Sehingga muncullah salah satu visi kita untuk BEM ke depannya. Jadi lewat dari diskusi kita, aku juga sama Kevin itu selalu beradu gagasan. Maka dari gagasan-gagasan itu kita akulturasikan, kita satukan. Lahirlah sebuah visi. Jadi kita ingin mengoptimalisasikan Tridharma perguruan tinggi itu sebagai dasar perjuangan dari mahasiswa. Yang harapan kami nantinya, lembaga badan eksekutif mahasiswa khususnya, itu sifatnya inklusif. Sehingga kita mampu melahirkan insan hukum yang inovatif serta visioner. Lewat apa? Lewat pengembangan diri yang nantinya akan berdampak kepada mahasiswa, alma mater kita yang kita gunakan sekarang, serta masyarakat. Dari visi itu, kita merangkul sebuah misi untuk merealisasikan visi tersebut. Misi itu kita mau menegaskan bahwa BEM adalah rumah bersama bagi mahasiswa yang sifatnya nanti solutif serta partisipatif. Sehingga nantinya kita juga bisa memperluas kerjasama internal maupun eksternal. Terus kita ingin mengoptimalisasikan kembali wadah pengembangan kompetensi mahasiswa, sehingga nantinya kita dapat lagi melahirkan insan hukum yang unggul, inovatif, serta berkompeten di bidang kehukuman. Terus yang terakhir, kita tidak lupa bahwa syal hari ini yang kita pakai bahwa menandakan bahwa kita selalu membawa agama, budaya serta agama. Jadi kita ingin memupuk nilai-nilai leluhur kepasundanan, sehingga terciptanya keguyuban, persatuan
persatuan itu muncul kesejahteraan dari mahasiswa. Dan kita tidak lupa juga Tridharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian terhadap masyarakat. Kita mau menjadi motor pergerakan dalam pengabdian langsung pada masyarakat. Dari misi itu kita buatlah suatu program kerja. Program kerja kita itu ada 6. Yang pertama itu adalah GEMA, Gerakan Hukum untuk Masyarakat. Itu wujud pengejauhan tahan Tridharma Perguruan Tinggi poin ketiga. Terus yang kedua ada BEM Watch. Nah, BEM Watch ini adalah platform yang nantinya mahasiswa bisa melihat kerja kita nanti 12 bulan ke depan, 1 periode itu. Terus bisa memfasilitasi nantinya juga program magang buat mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Dari BEM Watch itu turunlah aksi. Nah, aksi ini wujud kita dari keresahan kita ya, karena tidak adanya suatu program kerja yang berdampak baik di akademisi maupun kompetensi kita, nggak ada gitu program kerja, nggak ada outputnya yang kita rasakan. Maka turunlah aksi ini adalah akademi dan kompetensi. Kita mengasah akademik teman-teman dan kompetensi, mau hard skill mau soft skill dari teman-teman semua. Terus yang ketiga masuklah pada Law Bridge Partner. Jadi kita mau mengepangkan atau melebarkan sayap. Mau itu di internal maupun di eksternal. Lewat apa? Lewat kerjasama. Sehingga nanti kita itu tidak berdiri sendiri ya. Kita harus berkolaborasi begitu. Karena tentunya BEM ketika mewujudkan program kerjanya itu tidak cukup untuk berdiri sendiri. Tapi perlulah kolaborasi. Karena Pak Rusli per hari ini juga kemarin yang menguji kita agak miris ya dengan program kerja dan keadaan hari ini lah. Keadaan hari ini ya. Terus dari aksi turunlah selanjutnya itu ada namanya PLACE, Pasundan Law Competition. Jadi itu lomba yang nanti diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang di dalamnya itu bukan cuma lomba debat saja, tapi kita juga mencakup moot court. Nah, itu buat branding kita keluar lah. Nah, terus abis dari PLACE muncullah Pasundan Festival Week. Pasundan Festival Week ini adalah suatu kegiatan rekreatif rekreatif lah, agar mahasiswa juga nggak jenuh gitu. Betul. Nggak jenuh. Jadi di dalamnya kita akan bawa unsur-unsur budaya sehingga nantinya mahasiswa mengetahui. Kan kita ini di Unpas, kita tahu bahwa ada semboya slogan dari moto dari Universitas Pasundan, yaitu Pengku Agamana, Luhung Ilmuna, Jember Budaya. Betul. Ada nilai-nilai Pasundanan yang terkait adalah Sili Asa, Sili Asi, dan Sili Asu. Nilai-nilai itu adalah bentuk representasi dari kita yang menjadi suatu tuan rumah yang memberikan impact kepada mungkin orang-orang dari luar. Sehingga itu menjadi branding buat Unpas nantinya, bahwa mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Unpas itu selalu memberikan teguh budaya dan agama tentunya. Nah, itulah program-program kerja kita. Oke. Tadi aku udah dengar berarti kesiapan kalian udah cukup matang juga ya. Betul. Dari visi misi, program kerja dan lain-lainnya. Sebenarnya aku mau nanya nih, kenapa sih, apa yang bikin kalian pengen mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua BEM pada saat ini gitu? Oke. Dari Ambar dulu, Mas. Oke, baik. Ya, yang tadi itu kami ketemu sama Kevin itu suatu hal yang luar biasa, Kevin, ya. Mungkin ini juga takdir Tuhan. Dipersatukan bersama Kevin, kami saling beradu gagasan. Latar belakang Kevin adalah anak debat dari PDC ya, Kevin, ya. Punya argumen-argumen yang matang. Saya dengan fokus-fokusnya lapangan yang membuat kita menjadi satu gitu. Jadi keresahan kita bahwa kenapa bukan kita yang hadir sebagai sosok pemimpin, Vin, untuk mengembalikan marwah, mengelola kembali lembaga ini. Kami hadir di sini ingin mendirikan fondasi yang kuat, gitu. Karena kita sudah tahu per hari ini bahwa BEM ini sudah jauh dari tugas dan fungsinya. Ya. Nah, mungkin Kevin lanjut. Ya, kalau saya pribadi
izin teman-teman semua juga mungkin, saya muncul lahir di Unpas itu dari sebuah organisasi yang bernama PDC, Pasuruan Debat Club gitu. Dibiasakan berdebat gitu, dibiasakan dengan isu-isu kontekstual yang ada gitu. Saya sempat berpikir bahwasanya ketika saya masih di PDC gitu, saya berpikir gitu, ada banyak hal, isu-isu yang seharusnya kita sebagai anak hukum itu peka terhadap hal tersebut. Tapi saya rasa hari-hari ini, selama 4 semester saya di Fakultas Hukum Unpas, BEM yang harusnya menjadi garda utama dalam hal seperti ini, sepertinya begitu pasif gitu. Mungkin iya beberapa kali BEM sering turun ke jalan terkait isu yang ada, tapi hal tersebut gak ada dampak benefitnya gitu. Karena yang kita butuhkan sekarang itu bukan hanya turun ke jalan, bukan hanya terlihat ikut demo, tapi apa yang kita dapatkan dari hal tersebut gitu. Hari ini juga mungkin yang menjadi highlight bagi teman-teman semua, sehingga nggak ada salah persepsi ya Teh ya. Hari ini kita mengatakan bukan siapa yang salah. Betul sekali. Kita bukan menyatakan atau menyudutkan kesalahan siapa, enggak. Tapi hari ini kita datang membawa fakta-fakta yang mungkin bisa menampar kawan-kawan semua. Jika kawan-kawan sudah tertampar gitu ya, pertanyaannya satu, mau berubah atau tidak? Betul. Sehingga hari ini kami Amin, Ambar dan Kevin gitu ya, hadir atas urgensi tersebut gitu Teh. Agar semoga disemogakan, jika kita diaminkan oleh kawan-kawan semua untuk menjabat nantinya, kita bisa membawa marwah BEM itu bukan marwah yang bagus hanya untuk di luar saja, tapi di dalam juga. Bagi kita mahasiswa, bagi masyarakat dan alma mater. Betul sekali. Gitu. Keren banget ya. Boleh nih, tadi habis ngobrolin program kerja dan alasan kalian lah untuk mencalonkan diri. Boleh tegaskan kembali gak gitu gagasan kalian buat nanti kalau udah terpilih jadi ketua dan wakil ketua tuh apa sih? Oke. Kita kembali pada gagasan kita ya, pandangan kita, ide kita nanti yang akan kita bawakan nantinya. Ketika kita diaminkan lagi ya kepada teman-teman semua. Jadi kita itu kembali kepada, kita mau mengembalikan marwah BEM itu sesuai dengan tupoksinya. Itu sudah tertuang di pedoman kelembagaan. Bahwa BEM itu pelaksana kegiatan yang sifatnya itu penalaran keilmuan serta minat dan bakat. Lewat misi kita yang nomor 2 yang mengoptimalisasikan wadah pengasah kompetensi diri mahasiswa dari berbagai aspek sehingga kita bisa memunculkan insan hukum yang unggul, inovatif serta berkompeten di bidang hukuman. Itu kembali kita tegaskan melalui visi kita program kerja kita yang bernama Aksi Akademi dan Kompetensi. Sehingga mahasiswa nantinya ketika lulus menyandang gelar sarjana hukum itu tidak sekedar nama SH di belakangnya, tapi ada ilmu yang dibawakan. Ilmu itu tidak diperoleh dengan hanya belajar di kelas, tetapi belajar di lapangan itu perlu. Nah, kita hadir nanti berkolaborasi kita hadir pada hari ini. Unpas juga memiliki kerjasama khususnya Fakultas Hukum, baik itu dari Kejati, dari PN Bandung, dari Pradi. Yang hari ini kenapa kita tidak optimalisasikan? Sehingga teman-teman bisa belajar praktek lapangannya seperti apa. Karena saya percaya teman-teman punya cita-cita yang besar ya masuk di Fakultas Hukum itu. Mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi notaris lah, mau jadi pengacara. Itu hal-hal yang umum cita-cita mahasiswa sekarang. Maka kami hadir untuk mengasah teman-teman, mengasah kompetensi teman-teman, sehingga teman-teman betul-betul mendapatkan benefit berkuliah di Fakultas Hukum. Kita di sini, Badan Eksekutif Mahasiswa, adalah pembantu dari birokrasi di atas, birokrasi kampus, sehingga kita menjodorkan program-program kerja yang berimpact kepada nantinya mahasiswa. Mungkin sedikit menambahkan ya Teh, dan teman-teman semua pastinya. Sebenarnya kalau ditanya apa sih sebenarnya gagasan dari Amar Kevin, kita nggak ada gagasan yang ribet, kita nggak ada gagasan yang kompleks seperti apa. Karena kita hanya bertanya apa yang menjadi kebutuhan kawan-kawan mahasiswa hari ini, gitu. Sehingga apa yang menjadi kebutuhannya itulah yang menjadi gagasan kita. Kalau ditanya secara Amar Kevin pribadi, kita punya gagasan yang sangat luar biasa. Kita punya gagasan yang sangat utopia. Tapi kita mencari mana gagasan yang realistis. Karena kita mau ketika antar kita menjabat, kita bisa memberikan dampak nyata bagi rekan-rekan mahasiswa. Tidak hanya janji manis. Betul sekali. Karena biasanya sakit hati ya kalau dikasih janji manis ya. Bukan gitu, cuma omon-omon lah. Bukan cuma omon-omon.
Gitu. Jadi gagasan yang paling utama adalah yang pertama, kita ingin mahasiswa itu merasakan dampak yang nyata. Betul. Apa contohnya? Kita paham, kita besar muncul di Fakultas Hukum. Artinya jiwa yang harus terembani dalam setiap mahasiswa adalah jiwa kehukumannya. Gitu, kompetensinya. Bagaimana hari ini BEM bisa menjadi wadah teman-teman sebagai jembatan untuk mengetahui bidang-bidang hukum. Gitu, keprofesian, advokat, hakim, jaksa, dan banyak lainnya. Yang itu mungkin menjadi gagasan salah satu utama kita. Betul sekali. Gitu. Tidak hanya itu juga, kita mengenal bahwa Unpas itu kaya akan budayanya. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya terkait luhung ilmuna, jember budayana, pengku agama. Nah, itu menjadi konteks dasar kita ketika kita melangkah. Artinya apa? Ketika BEM menjalankan aktivitas, ya jangan pernah lupakan unsur budaya. Karena kita kaya akan budaya. Per hari ini pun kita muncul dengan shawl tenun kuning ini sebagai wujud bahwa kita membawa kebanggaan budaya kita. Gitu. Dan paling penting adalah, gagasan yang paling penting adalah berjasa bagi alma mater. Betul sekali. Alma mater ini bukan hanya bicara hari ini. Alma mater itu bicara sekarang dan masa depan seperti apa. Hari ini kita harus memberikan kebanggaan bagi eksistensi mahasiswa Unpas. Sehingga ketika kita keluar nanti, ketika kita memakai almet berlumut hijau ini, kita bangga dengan Unpas. Dengan Unpas. Itu arti dari bangga akan alma mater. Gitu sih Kak. Jadi gagasan kita sebenarnya nggak begitu ribet. Betul sekali. Itu hanya berbicara apa yang hal-hal dasar yang hari ini harus dipenuhi kepada mahasiswa. Gitu sih Kak. Oke. Selanjutnya ini kayaknya bakal jadi topik menarik nih karena Boleh. pertanyaannya adalah peran mahasiswa di tengah apatisme nih. Nah, hal apa sih langkah apa atau apa yang kalian lakukan untuk mengenai mahasiswa yang apatisme ini, apatis? Siapa dulu nih? Boleh, dari saya dulu ya? Boleh. Oke. Mungkin kita perlu tahu kenapa mahasiswa itu bisa bersifat apatisme. Ya. Dari proses saya menanyakan pada teman-teman, kenapa sih tidak pernah melirik ke lembaga? Keluarlah beberapa statement, pernyataan dari teman-teman. Ini lembaga sifatnya eksklusif, program kerjanya tidak merangkul, terus sifatnya seakan-akan seremonial belaka gitu. Sehingga mungkin kalau kita menghadirkan suatu program kerja, saya juga ambil contoh dari rekan kita di FISIP ya kemarin menghadirkan Rocky Gerung, itu suatu hal yang luar biasa. Keren. Dan itu cita-cita kami bersama Kevin, bukan hanya Rocky Gerung di situ nanti yang mungkin banyak tokoh yang nanti kita akan hadirkan melalui nanti namanya kegiatan pilar kebangsaan. Hal itulah mungkin yang akan memantik mahasiswa untuk tidak apatis lagi. Mahasiswa bakalan merasakan bahwa wah, memang BEM sekarang ini program kerjanya untuk kita, sehingga itu bisa mewujudkan simpati dan empati dari mahasiswa kembali, sehingga tidak ada itu sifat-sifat apatis lagi itu. Mungkin BEM perlu turun gitu, dari lantai 3 turun ke bawah. Jangan Diam di sekre dia doang. di sekre dengan AC, dengan meja yang bagus, kursi yang bagus. Tapi kalian itu melalui mandat dari mahasiswa. Kalian dipilih untuk menjadi pelaksana kegiatan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Per hari ini mungkin saya dari 2023 sampai 2025 sekarang, saya belum pernah mendengar ataupun merasakan suatu program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa lewat dari keresahan mahasiswa itu tersendiri. Karena apa? Mahasiswa sudah keburu apatis. Terserah Anda yang di atas. Karena mungkin BEM yang tidak, istilahnya sifat Pak Jokowi ya, selalu masyarakat ya. Sekarang di sini kita perlu hadir di tengah-tengah mahasiswa itu, ya kita berdiri bukan di atas mahasiswa ataupun di bawah mahasiswa, tapi kita di tengah-tengah mahasiswa itu sendiri. Mungkin dari Kevin. Izin saya mungkin menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Ahmad. Saya lebih senang untuk berbicara bahwasanya kenapa hari ini mahasiswa apatis. Betul sekali. Mungkin rekan-rekan yang menonton hari ini, rekan-rekan boleh bertanya dalam diri rekan-rekan sendiri. Kenapa mungkin saya atau kita atau teman-teman bersifat apatis? Karena kadang-kadang apatis ini muncul bukan karena kita nggak peduli, Kak. Bukan karena rekan-rekan mahasiswa nggak peduli. Tapi bagaimana lembaga hari ini
mengajak rekan-rekan untuk berkontribusi. Betul. Gitu. Hari ini pandangan umum mahasiswa BEM itu, khususnya BEM ya, karena kita bicara BEM Betul. eksekutif ya, khususnya BEM itu mereka selalu bertindak dalam ruang eksklusivitas. Hanya untuk saya saja, hanya untuk kelompok saya, tertutup. Saya hanya menyajikan, saya membuat proker A, silakan, suka nggak suka, silakan. Sehingga mahasiswa tidak diberikan ruang yang cukup untuk berkontribusi secara langsung, gitu. Saya punya satu cerita, Teh. Ini sangat ironis sekali. Saya punya kawan. Dia waktu itu pengen kerja kelompok, tapi bingung pengen di mana. Oke. Akhirnya saya bilang aja, kenapa nggak kerja kelompok di Sekre? Karena Sekre halamannya gede. Kata Tante Begalan 3 halamannya besar. Kesana aja saya bilang. Tiba-tiba dia bilang kayak gini, emangnya boleh ya? Dia bertanya, emangnya boleh ya? Nah pertanyaan tersebut saya bingung gitu. Kenapa nggak boleh? Kamu kan mahasiswa Fakultas Hukum Unpas. Betul. Bukannya itu cuma untuk BEM doang ya? Nah sehingga munculnya rasa seperti itu. Sampai mahasiswa saja takut untuk menginjak sekretariat kelembagaan. Itu karena apa? Karena sifat eksklusif dari lembaga-lembaganya. Gitu. Maka hari ini pertanyaannya bukan untuk mahasiswanya, untuk lembaganya. Oke. Bagaimana sekarang lembaga merespon mahasiswa yang bersifat apatis? Betul. Bagaimana caranya? Karena konteks dasarnya, kalau kita udah pakai PDH lembaga, jangan bersifat kita seperti bos mahasiswa. Jangan bersifat kita berlagak seperti mahasiswa nomor 1 di Unpas. Tapi kalian itu wujud sebagai pelayan mahasiswa. Bagaimana kalian melayani kebutuhan mahasiswa ini? Karena saya percaya, ketika konteks silih asi itu diemban, saling mengasah, saling mengasihi, saling mengasuh satu sama lain, maka nggak akan ada tuh istilah mahasiswa apatis. Betul. Maka hari ini saya dan Amar mengajak rekan-rekan semua, Amar Kevin, mengajak para lembaga semua untuk menjadi pelayan mahasiswa. Apa yang menjadi sekarang kebutuhan mahasiswa, coba kita turun. Tidak hanya tadi yang rekan saya sampaikan, diam di sekre, gitu ya. Diam di dalam ruangan yang ber-AC, tapi coba turun ke mahasiswa, tanya, kamu butuh apa? Kamu pengen apa? Dan ajak untuk berkontribusi langsung. Saya percaya, sifat apatis akan berkurang. Gitu. Mungkin tambahan juga ya, Boleh. Vin, ya. Dari sifat apatisme yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, mungkin teman-teman akan merasakan nanti namanya kegiatan dialog, Pak. Jadi Ya. itu dialog langsung dan evaluasi. Itu akan kita sinergiskan bersama Badan Perwakilan Mahasiswa yang menjadi tugas nomor 3 BEM itu adalah mendengar pendapat atau menyalurkan aspirasi dari mahasiswa itu lewat apa? Lewat BPM. Nah, sehingga tidak muncullah BEM yang sifatnya eksklusif, sifatnya itu inklusif. Itulah dari saya mungkin. Oke, menarik. Siap. Nah, selanjutnya ini karena tadi udah dibahas ya tentang visi misi, program kerja dan lain-lain ya, dan gagasan yang sudah tersusun gitu dengan persiapan yang matang. Ini kita melihat ke depan mengenai program kerja yang udah kalian susun nih. Ya, betul. Dan jika nantinya kalian sudah terpilih dan pada saat akhir periode kalian tidak bisa dapat menyelesaikan program kerja tersebut, antisipasi apa yang kalian bawa gitu jika program kerja tersebut tidak dapat terimplementasikan gitu? Baik, izin mungkin mulai dari saya Vin ya. Program kerja yang kita bawakan, 6 program kerja itu kita sudah rancang sedemikian mungkin. Mau itu anggaran, mau itu tempat, mau itu waktunya kapan. Kita udah matangkan bersama Kevin. Sehingga saya bersama Kevin itu memang betul-betul kita membawa suatu hal yang baru, pondasi yang baru. Bukan cuma omon-omon, bukan cuma sekedar bicara menyenangkan hati mahasiswa supaya kita dipilih. Oh tidak seperti itu. Hanya merancang semua anggarannya seperti apa, kita tahu bahwa nantinya pada saat pelaksanaan program kerja itu keterbatasannya pasti di anggaran ya Vin ya. Ya. Nah maka dari itu pentingnya kita tidak berdiri sendiri. Tuh. Pentingnya kita melebarkan sayap, mengepakkan sayap untuk menjalin kolaborasi mau di pihak internal maupun di pihak eksternal. Saya di sini berbicara seperti ini bukan tanpa fakta ya. Ya. Saya berbicara sama dosen-dosen di atas bagaimana terkait anggaran. Bahkan dosen mengatakan bahwa ketika Anda terpacu takut melakukan suatu program kerja karena terbatas oleh anggaran, tidak usah naik sebagai pemimpin. Karena
hari ini mungkin ada salah satu dosen yang mungkin tidak bisa sebutkan namanya di sini, mengusulkan kita untuk mengepakkan sayap kita ke depan nantinya, sehingga relasi-relasi eksternal itu muncul, nanti dirawat, sehingga nanti ketika 12 bulan nanti kita sudah terpilih, aminnya ya, Amin. ada estafet kepemimpinan lain, itu tidak bertentangan. Karena per hari ini kita tahu bahwa program kerja periode A muncul lagi periode B, itu tidak dilaksanakan karena apa? Berbentur kepentingan. Ya. Sehingga kita masuk ke lembaga mahasiswa itu kita merobohkan semua, terus membangun ulang. Kita bikin pondasi yang nantinya akan membangun marwah BEM yang sebagaimana mestinya. 6 program kerja kita ini nantinya akan berimpact langsung pada mahasiswa juga. Dan walaupun nanti kita juga bukan Tuhan ya Teh ya, ada suatu force major, keadaan yang di luar kendali kita, kita mampu mengkomunikasikan lewat estafet kepemimpinan kita nantinya. Siapa yang ingin menjadi ketua periode selanjutnya, kita tanyakan bahwa kendala kita ini seperti ini, hal ini tidak terlaksana karena apa. Tapi saya dan Kevin percaya sih kalau masalah program kerja optimis 1000% terlaksana semua. Ya. Kami tidak membawa omon-omon intinya, tak hanya bicara tapi bekerja. Ya. Mungkin bisa menambahkan ya. Siap. Kita bukan NATO. NATO itu apa ya? Just talk, not action. Gitu. Talk, not action gitu ya. Saya percaya bahwasanya 6 proker itu, 6 proker unggul itu adalah proker yang realistis. Betul. Hari ini juga di podcast ini, saya pengen ngomong sama teman-teman mahasiswa. Untuk teman-teman tahu mana yang realistis, mana yang tidak. Betul. Gitu. Karena kalau kita bicara proker itu bicara janji. Kalau kita bicara janji pasti kasih yang manis. Kalau kita kasih yang manis kita bisa memberikan janji apa saja. Tapi teman-teman harus bisa mengklasifikasi. Betul. Mana yang realistis, mana yang tidak realistis. 6 proker kita ini adalah 6 proker hal dasar basic yang dibutuhkan mahasiswa. Kenapa kita ambilnya basic? Karena hari ini kita nggak usah bicara hal-hal yang utopia. Karena BEM per hari ini legal positionnya saja tidak tepat. Betul sekali. Gitu. Mungkin ini nanti ada kolom komentar ya? Ada. Diaktifin nggak? Aktifin dong. Oke, nah teman-teman boleh coba jawab di bawah. Apa perbedaan hari ini ya Badan Eksekutif Mahasiswa dengan event organizer? Apa perbedaannya? Karena harus ada perbedaan di sana. Gitu loh. Karena hari ini proker yang diadakan itu harus berdampak nyata bagi mahasiswa, bagi teman-teman semua. Nah hari ini Amin datang, Amar Kevin datang, sama teman-teman semua adalah untuk membawa sajian, untuk menjawab permasalahan yang hari ini terus-menerus ada. Dari generasi ke generasi. Tadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika ternyata salah satu proker tidak terwujud? Yang pertama, pemimpin itu harus punya jiwa yang optimis. Kita optimis, 1000%, 1.000.000% bahwa proker kita itu akan terrealisasi. Dan ini bisa diulang lagi ya sama Dan teman-teman. ini bisa teman-teman ulang lagi. Ini terekam di jejak digital. Ya? Betul. Kami menjawantahkan seperti ini. Yap. Bukan cuma omon-omon. Bukan cuma omon-omon. Teman-teman tagih nanti ya. Nah, tapi pertanyaannya, jika dan jika. If and if. Gimana sih Vin? Gimana sih Mar kalau misalnya ternyata nggak terwujud? Force major tadi. Ada kehendak-kehendak yang di luar kendali kita. Kita berbicara bagaimana cara mengevaluasi yang baik. Kita mahasiswa Unpas. Teman-teman mahasiswa Unpas. Penerus kita mahasiswa Unpas. Kita keluarga. Jika memang ada salah satu proker di antara kita selama seperiode tidak terlaksanakan, kita akan pesankan itu menjadi pesan utama yang akan dilanjutkan oleh roda kepemimpinan berikutnya. Dan kita nggak hanya meninggalkan. Kita bukan nanti memberi PR, oke kita nggak sampai, nih gua kasih ke lu ya, kita bye-bye. Enggak. Kalian butuh kita untuk terus menjalankan, tidak apa-apa. Karena tidak terrealisasi itu bukan karena hal-hal yang lain. Itu hanya karena hal waktu periode. Betul sekali. Hanya karena 12 bulan. Singkat sekali ya. Singkat sekali. Itu jadi kalau salah satu proker tidak tercapai, siapa roda estafet kepemimpinan berikutnya, saya Amar dan Kevin akan ikut turut membantu teman-teman untuk mensukseskan proker apa saja yang tidak terjalan. Kolaboratif. Karena sekarang bukan ajangnya untuk kompetitif. Betul. Sekarang ajang kolaborasi. Gitu. Oke. Ini selanjutnya pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir. Jadi sebenarnya pertanyaannya agak sedikit membingungkan sih sebenarnya kalau dari saya nanyanya karena saya merasa kalau misalnya semua paslon itu punya kelebihan. Betul, siap.
Cuma kalau dari kalian nih, kelebihan kalian dari paslon-paslon lain atau mahasiswa lain mungkin Oke. itu apa sih gitu untuk mencalonkan sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM ini? Baik. Hari ini saya Amar dan Kevin percaya bahwa setiap pasangan calon punya visi misi dan program kerja yang terwujud lewat keresahan mereka. Betul. Dan mungkin teman-teman. Tapi yang perlu kita tekankan adalah masalah manajemen dan keprofesionalan. Oke. Bagaimana kita memanage suatu program kerja yang nantinya itu berjalan dan berimpact langsung pada mahasiswa. Oke. Nah, keprofesionalan itu muncul lewat itu kerjasama kita. Nah, Oke. sedangkan kalau kita mencari pembeda, kalau dari saya sendiri Amar dan Kevin, kita ini orangnya bisa manajemen dan profesional lewat dari pengalaman kita ya. Kevin dari debat, saya dari Paskibra, dari Pramuka. Jadi kita ini bentuk penggabungan dari argumentatif dan lapangan. Nah, Kevin dengan argumentasi, saya dengan pengalaman lapangan saya, mewujudkan suatu program-program kerja. Kami sudah berdiskusi, apa yang menjadi penghambat nih, Kin? Seperti ini. Oh, kita selesaikan. Nah, maka dari itu, mungkin yang menjadi pembeda kita adalah bentuk penggabungan, teman-teman. Mungkin sedikit menambahkan. Saya mau coba ganti pertanyaannya Oke. agar teman-teman lebih mengerti. Oke, betul. Boleh. Pertanyaannya menjadi kenapa teman-teman harus milih kita? Oke. Kenapa teman-teman harus mengaminkan nomor 1? Betul. Yang pertama, ketika memilih pemimpin, teman-teman harus tahu siapa yang akan memimpin teman-teman esok hari. Pasti kita mencari pemimpin yang berkompeten. Betul sekali. Hari ini saya Amar hadir bukan karena sebuah ketiba-tibaan, aduh pengen jadi BEM cobain yuk. Bukan itu. Atau kita pengen, aduh kayaknya jadi BEM enak deh cobain yuk. Nah, tidak itu. Tapi kita hadir karena memang latar belakang kita memang sering peduli terhadap masyarakat. Betul. Amar dengan story background paskibranya, dengan story background pramukanya, saya dengan story background anak debat, MPK waktu SMA, terus juga Indonesia Virtual Walkie Talkie, radio digital, dan lain-lainnya. Itu semua membiasakan kami untuk peka terhadap lingkungan. Oke. Jadi kemanapun mungkin kami dilemparkan, jika lingkungan tersebut tidak benar, jika lingkungan tersebut tidak baik dan harus dibangun, maka kita memberikan apa capable yang kita punya untuk kita wujudkan itu tersebut. Oke. Yang pertama kompeten. Yang kedua, hal apa yang akan kita bawakan? Oke. Teman-teman, jika Amar Kevin teraminkan terpilih, kita bukanlah badan eksekutif mahasiswa yang eksklusivitas. Betul sekali. Kita inklusif. Kita pelayan teman-teman semua. Kita pelayan mahasiswa. Kalian butuh apa? Ngomong sama kita. Oke. Per hari ini, Kak, Teh, teman-teman semua, kita punya komunitas. Kita mengenal komunitas ada basket, Betul ada volley, ada futsal, dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman komunitas juga nonton hari ini. Betul sekali. Teman-teman mungkin hari ini terasa dikucilkan. Teman-teman hari ini merasa ditirikan. Teman-teman hari ini ketika punya problema, teman-teman bingung pengen ngadu ke siapa. Hari ini, kita BEM menawarkan teman-teman komunitas. Jika kita teraminkan terpilih, teman-teman ikuti apa yang akan BEM berikan buat teman-teman komunitas. Jadi tenang saja ya buat Tenang saja. teman-teman. Tidak perlu khawatir. Karena kenapa, Kak? Hari-hari ini, maaf agak lari ya, Kak ya. Karena saya rasa ini sebuah hal yang harus kita frontalkan di sini. Teman-teman mahasiswa, salah satu komunitas, saya tidak perlu sebut apa komunitasnya. Saya pernah tanya, kalian kalau latihan di mana sih? Dia jawab, saya latihan di lapangan Universitas bukan Unpas. Lapangan Universitas tetangga. Bayangkan, betapa ironinya kita. Terus saya bilang, kenapa kalian nggak nyewa lapangan sendiri? At least kalian nyewa lapangan yang bukan lapangan univ lain gitu ya. Betul sekali. Jawabannya apa coba? Nggak punya budget. Tidak punya dana. Hari ini teman-teman, BEM itu selama satu periode itu diberi anggaran. Saya percaya kok, apa nggak bisa kita sisihkan 1% saja untuk teman-teman komunitas? Sehingga mereka terasa benefit, apa sih benefit? Betul sekali. Itulah wujud dari inklusif. Gitu. Maka hari ini kenapa teman-teman harus memilih kita? Atau apa yang menjadi keunggulan kita dari teman-teman lainnya? Kita hadir benar-benar dari mahasiswa untuk mahasiswa. Bukan untuk kepentingan individu atau kelompok.
Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berintegritas. Betul sekali. Pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang bisa dipegang omongannya. Hari ini saya dan Amar berani berbicara di podcast ini, ditonton oleh ribuan umat mahasiswa hukum, adalah karena atas keberanian kita untuk menjanjikan teman-teman semua akan selalu dirangkul dan terharmonisasi oleh BEM ke depan. Baik, saya mungkin juga tambahkannya kalau Kevin merangkul semua komunitas, jadi saya itu mau menekankan kembali kepada teman-teman semua mahasiswa, kita perlu sadar bahwa Fakultas Hukum Universitas Pasundan itu sudah bukan lagi cakupannya nasional, tapi internasional. Lewat apa? Lewat kerjasama dari Unpas itu tersendiri, Fakultas Hukum itu tersendiri. Ada yang dulu kalau nggak salah ada program kerja acara GAJE itu yang membahas tentang street law, itu diapresiasi oleh mancanegara. Maka dari itu kami mau mewujudkan hal itu lagi. Kenapa hari ini itu tidak terwujud, tidak terlaksana? Apa masalahnya? Maka kita perlu kolaborasi bersama birokrasi di atas, birokrasi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, bahwa kita sadarkan kita perlu branding keluar lagi. Saya bercita-cita, saya dan Amar dan Kevin ini bercita-cita ingin ada mahasiswa Fakultas Hukum yang nantinya itu student exchange keluar. Karena perjanjian-perjanjian universitas di luar negeri itu adalah tentang penelitian hukum bersama dan student exchange. Apa yang menjadi kendala itu tidak terlaksanakan. Maka itu perlu dibicarakan oleh birokrasi di atas. Sehingga ketika kita sudah tahu masalahnya, kita wujudkan. Sehingga ada cita-cita kita ya, Unpasco Internasional. Amin. Itu cita-cita kami semua, kami dan Kevin, dan mungkin cita-cita mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Seperti itu. Cukup. Oke, ini kita udah ada di closing, berarti closing dari pertanyaan tadi. Coba kalian boleh nih ajak teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum untuk milih kalian dengan mungkin jargon atau yang lain, boleh? Oke. Sebelum kita mungkin ke jargon ya, Ben, ya, saya meminta untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum itu bijak dalam memilih siapa pemimpinnya. Walaupun terbilang singkat 12 bulan satu periode itu, tapi impact-nya itu nyata pada mahasiswa. Jadi saya mengajak teman-teman, saya Amar dan Kevin, sebelum nanti teman-teman memilih, silakan menguliti kita apa yang karena mungkin di podcast ini tidak semua tersalurkan karena waktu yang singkat. Jadi silakan, kami selalu ada di lingkungan Fakultas Hukum, kalian temuin kita atau mungkin lihat kita di jalan apa semua, silakan kulitin kita. Apa menjadi harapan teman-teman? Apa yang kalian mau wujudkan? Nah, sehingga kita bisa merancang hal itu ya, Vin, ya. Jadi kita selalu pegang pada satu, solidaritas, aspiratif, tangguh, dan unggul. Solid itu harus dibuat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Mungkin sebelumnya ada tambahan? Kita punya slogan, namanya makin bersatu. Oke. Amar Kevin berjuang satu arah untuk perubahan. Tapi harus di-highlight dulu. Kenapa nggak berjuang 2 arah? Nanti ada yang tanya. Kenapa nggak berjuang 3 arah? Kenapa nggak 4 arah? Harus bisa membedakan ya, Media. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya satu tujuan. Betul sekali. Karena berbicara satu tujuan, itu berbicara kepastian. Kalau teman-teman diberikan janji-janji manis dengan tujuan yang begitu banyak, maka teman-teman harus bertanya apa kepastiannya. Hari ini, teman-teman diguguhkan. Hari ini teman-teman dilihat oleh realita. Teman-teman lihat fakta yang ada bahwa hari ini eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum Unpas sedang tidak baik-baik saja. Maka hari ini teman-teman semua harus bertanya ke dalam benak dan jati diri kawan-kawan semua sebagai mahasiswa. Betul sekali. Apa yang harus kita gerakan ke depannya? Hari ini kami datang dengan nilai luhur. Kami datang membawa sajian yang menarik untuk merubah pandangan buruk, untuk merubah keadaan stagnasi mahasiswa Unpas hari-hari ini. Maka jika teman-teman butuh pengharapan lebih baik, teman-teman butuh cahaya yang lebih bersinar, aminkan kita berdua. Betul sekali. Makin bersatu, Amar Kevin berjuang satu arah untuk perubahan. Udah di akhir sesi. Terima kasih buat pasangan calon nomor urut 1. Mohon maaf kalau misalnya ada
kalimat yang kurang berkenan dari Aman, saya. aman. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya Citra Nisrina Anbar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, dadah. Ada nomor 1 selalu di hati.